Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat sehingga kita semua dapat bertemu dalam acara Kultum Ramadan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Andai saja lautan di dunia ini kita jadikan tinta, lalu kita tulis seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka niscaya tidak akan dapat kita menulis seluruh nikmatnya. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan. Terutama pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua nikmat yang paling utama, dua nikmat yang paling besar dan dua nikmat yang sangat kita perlukan. Yang pertama ialah nikmat Islam dan yang kedua ialah nikmat iman. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat Islam dan iman. Islam ialah kunci kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ialah pendorong atau penguat kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita gunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya, bukan untuk menggapai surganya. Karena ada sebuah cerita Israiliyat yang mana ada seorang ahli ibadah yang dia puasa ratusan tahun atau ribuan tahun. Lalu setiap harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia sebuah delima. Lalu ketika di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada ahli ibadah tersebut, "Wahai ahli ibadah, engkau ingin masuk surgaku dengan puasamu atau dengan rahmat dan ridhoku?" Lalu karena si ahli ibadah itu pun merasa cukup puasanya, lalu dia mengatakan, "Saya ingin masuk surga dengan puasaku." Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan timbangan antara puasanya dengan buah delimanya. Ternyata buah delima itu sangatlah berat dan puasanya sangatlah ringan. Karena dia ingin masuk surga dengan puasanya yang ringan itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Dari sini kita bisa melihat sebanyak apapun kita beribadah tidak akan dapat memasukkan kita ke surga. Tetapi ketika kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya, apa yang kita inginkan di akhirat kelak akan diberikan. Kedua kalinya, salat salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kerja keras beliaulah, berkat keringat beliaulah, berkat tetesan darah beliaulah, kita di sini dapat membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah, mana jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan menuju murkanya. Dan kita sangat menantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak, dan semoga kita termasuk umat-umatnya. Sebelum saya melanjutkan kultum, saya ingin mengutip kata-kata Ali radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Undur maqala wala tandur manqala." Yang artinya, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Kita di sini telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana dikatakan bahwasanya bulan ini lebih mulia daripada bulan lainnya. Dan di bulan ini diturunkanlah kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang paling mulia, yang dikatakan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, ialah malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melewati perantara malaikat yang paling mulia, ialah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang paling mulia. Siapa lagi jika bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran tersebut kepada umat-umatnya. Alhasil umat-umatnya pun menjadi umat yang paling mulia. Di sini kita bisa melihat bahwasannya di Ramadan ini penuh sekali kemuliaan, terutama karena turunnya Al-Quran. Dan Ustadz saya pernah berkata bahwasannya di Ramadan ini Al-Quran memiliki suatu hak, yaitu dikatamkan minimal sekali. Dan untuk para penghafal Al-Quran, jangan lupa kita memiliki kewajiban, yaitu memurojaah Al-Quran tersebut, menjaga Al-Quran tersebut. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
amalan yang berbeda dari amalan lainnya, amalan yang paling mulia, yaitu dijelaskan dalam hadis qudsi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya kullu amali bani adam, setiap perbuatan bani Adam atau setiap perbuatan manusia, lahu, miliknya sendiri, illa saum, kecuali berpuasa, fa innahu li, maka sesungguhnya itu puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa dari arti milik ini? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya puasa ialah hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ketika ingin memberi hadiah kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita banggakan, kita akan memberikan hadiah yang begitu mewah, hadiah yang begitu besar. Masa ketika kita memberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan hadiah yang begitu kecil dan begitu murah? Tidak pantas sekali kita memberikan hadiah tersebut. Maka kita jadikanlah hadiah puasa ini sebagai hadiah terbesar, walaupun sesungguhnya Allah itu sudah sangat besar. Dengan apa kita menjadikan puasa ini hadiah terbesar? Dengan menjadikan kualitas puasa kita bukan hanya menahan dahaga dan lapar saja, tetapi di puasa ini juga kita juga beribadah, entah itu ingin sholat sunnah, bersedekah, beristighfar, ataupun lainnya. Dan selain kita beribadah, kita juga harus belajar dan juga menjauhi hal-hal yang haram, karena dijelaskan dalam kitab Al-Ala, yaitu fa inna faqiha wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin, yang artinya maka sesungguhnya seorang ahli ilmu yang wiroi atau yang menjaga dari hal yang haram itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya kita juga di sini harus menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Dan juga menuntut ilmu fikih, karena fikihlah yang menjadikan kualitas ibadah kita meningkat. Dan juga kita di sini berikanlah hadiah yang terbesar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memberikan hadiah yang besar, dijelaskan dalam hadis tersebut juga bahwasanya wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya langsung. Di sini dijelaskan bahwasanya puasa itu pahalanya tidak diketahui, karena Allah lah yang akan membalasnya. Ketika kita memberikan hadiah yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga yang besar. Tapi sebaliknya ketika kita memberikan yang kecil, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas dengan yang kecil. Maka mari kita jadikan puasa pada Ramadan ini menjadikan hadiah terbesar untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu Maha yang besar. Dan jangan sia-siakan peluang di Ramadan ini, karena terdapat malam yang dikatakan bahwasanya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu jika dihitung-hitung ialah 83 tahun. Maka jangan sia-siakanlah 83 tahun tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya itu datangnya dari saya, dan jika ada manfaatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Mari kita sejenak melantunkan doa berbuka puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter